Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Duyanti SPD dengan nomor induk mahasiswa 2553913. Program Studi Pendidikan Fisika mahasiswa PPG batch 4 dalam Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Semarang. Hari ini, Selasa 6 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MAYSPS Rembang dengan materi pengukuran untuk kelas 10. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Sebelum kita pembelajaran terlebih dahulu, monggo ketua kelasnya Mas Rizal untuk memimpin doa. Monggo Mas Rizal. Berdoa mulai. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa ini membawa berkah dan manfaat untuk pelajaran hari ini. Oke, sebelumnya kita sensi terlebih dahulu ya. Masuk semua hari ini? Ada yang tidak masuk siapa? Zarul sama Nia. Zarul kenapa? Izin. Terus? Nia sakit. Kita berikan untuk cepat sehat ya. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Monggo anak-anakku tersayang, silakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Monggo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, ada gambar apakah ini? Gambar apa? Mistar. Terus apa ini? Mistar diapakan? Diukur. Dengan apa? Dengan balok. Berarti ini adalah suatu kegiatan apa? Pengukuran. Pernah mengukur? Pernah. Menggunakan apa? Apa? Menggunakan roll meter. Mengukur apa? Baju. Baju ketika di mana? Ketika di penjahit. Oh, penjahit. Sudah pernah ya? Ada yang lain pernah mengukur di kehidupan kita sehari-hari? Pernah? Ada? Ada apa, Mbak? Pakai penggaris. Pakai penggaris. Mengukur apa, Mbaknya? Buku. Panjang atau lebarnya mungkin? Sama ya? Nah, ini adalah bentuk suatu kegiatan, yaitu apa? Mengukur. Berarti pengukuran di sini adalah apa? Suatu kegiatan mengukur besaran suatu benda dengan alat ukur yang sebagai acuan. Itu adalah pengukuran. Nah, tujuannya di sini dalam pembelajaran hari ini yang pertama yaitu apa? Peserta didik dapat mengklasifikasikan alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Terus yang kedua apa? Peserta didik dapat mengukur dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat melakukan pengolahan data dan membaca skala hasil pengukuran. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini nanti kalian mengerjakan suatu diskusi. Nah, diskusinya di sini ada berbagai macam alat ukur. Nah, alat ukur panjangnya ada 3. Namun sebelum kita diskusi, nanti ada sebuah pembelajaran mengenai pengukuran panjang terlebih dahulu. Silakan ditonton untuk dicermati videonya. Ini nanti kita belajar mengenai pengukuran panjang. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar merupakan besaran pokok panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm. Pada angka 0 sampai 1 terdapat 10 garis 1 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di antara 0 sampai 1 terdapat 10 garis 1 mm atau bisa juga 1 cm. Berapa panjang pensil ini? Kita lihat dulu skala di depan pensil, yaitu 1,5, 1,6, 1,7. Jadi bisa ditulis depan pensil adalah pada skala 1,7. Selanjutnya kita lihat di skala belakang pensil, yaitu 7,1,2. Jadi bisa ditulis belakang pensil adalah 7,2 cm. Bagaimana mencari panjangnya? Yaitu skala belakang dikurangi skala depan, sama dengan 7,2 cm dikurangi 1,7 cm sama dengan 5,5 cm. Jadi panjang pensil ini adalah 5,5 cm. Alat yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan besaran pokok panjang yang memiliki skala terkecil 0,1 mm. Apa fungsi jangka sorong? Yaitu untuk mengukur diameter suatu benda. Contohnya ini untuk mengukur uang koin Rp500. Jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama yang ada di atas dan skala nominus yang ada di bawah. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat dulu di skala utama. Skala utama terdapat angka 3,1, 2 karena 3,3 sudah melewati skala minus. Jadi bisa dituliskan skala utamanya adalah 3,2 cm. Selanjutnya kita lihat di skala minus. Kita mencari dulu di mana garis
skala utama dan skala minus yang garis lurus. Ya, dapat ditentukan yaitu di sini. Pada angka 6 sampai 7 terdapat 5 garis 1, 2, 3, 4, 5, sehingga bisa dikatakan satu garis sama dengan 0,2 mm. Pada skala menius terdapat angka 6, 2, 4, 6, sehingga bisa dituliskan 6,6 mm sama dengan 0,66 cm. Gimana cara mengukur diameternya? Kita tinggal menambahkan saja skala utama dan skala menius, yaitu 3,2 cm ditambah 0,66 cm sama dengan 3,86 cm. Jadi panjang diameter koin adalah 3,86 cm. Selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan besaran pokok panjang yang memiliki skala terkecil 0,01 mm. Bagaimana cara penggunaan alat ini? Benda diletakkan di sini. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Pada mikrometer skrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala putar. Pada skala utama kita lihat angka 5, 1, 2, 3. Jadi bisa dituliskan skala utamanya adalah 5,3 mm. Selanjutnya kita akan melihat skala putar, yaitu yang lurus dengan skala utama pada angka 25. Jadi bisa dituliskan skala putarnya adalah 25 dikali 0,01 mm sama dengan 0,25 mm. Berapa panjangnya atau berapa ketebalan benda tersebut kita tinggal menjumlahkan aja, yaitu 5,3 mm ditambah 0,25 mm sama dengan 5,55 mm. Jadi benda tersebut memiliki ketebalan 5,55 mm. Demikian penjelasan penggunaan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Semoga menambah wawasan kalian. Sudah dicermati? Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Tidak? Tidak. Kalau begitu ini adalah video yang menontonkan apa tadi? Alat ukur, yaitu 1 mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer skrup. Mistar itu digunakan untuk mengukur benda yang padat, yang panjang ya, bentuknya padat. Terus yang kedua yaitu adalah menggunakan alat ukur berupa jangka sorong yang memiliki ketelitiannya tadi berapa? 0,1 mm atau 0,01 cm. Yang ketiga yaitu menggunakan alat ukur mikrometer skrup, yaitu berapa ketelitiannya? 0,01 mm. Kalian ada yang mau mengukur benda mungkin di sini untuk mengukur buku panjang atau lebarnya, monggo untuk menyesuaikan. Ada? Iya, monggo. Mungkin maju sini Mbak, ditunjukkan sama teman-temannya bagaimana kita cara mengukur menggunakan penggaris. Caranya mengukur bagaimana? Sudah tepat apa belum? Nah, itu mengukur apa ini? Panjang buku. Panjang buku. Sudah kelihatan hasilnya? Ya. Hasilnya berapa ini? 21 cm. 21 cm. Ini adalah suatu yang kegiatan yang dilakukan Mbak Mina, yaitu mengukur apa ini? Panjang buku, yaitu dia melakukan pengukuran, hasilnya kena berapa? 21 cm. Ternyata sudah bisa ya. Nanti kalian mengukur menggunakan ketiga alat ukur ini dengan bahan satu, yaitu apa? Buku. Yang kedua yaitu adalah uang koin 1000 ini ya. Nanti diukur. Monggo untuk ini didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing, nggih. Yang sebelah sini Mas, monggo diambil ini untuk kelompoknya. Ini ya. Nanti didiskusikan bersama. Nih. Monggo.
Ini yang belakang Mbak, monggo diambil. Nih 3. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ adalah kita praktik menggunakan 3 alat ukur itu dengan menggunakan bahannya yaitu buku tulis dan uang koin. Monggo. I've got the moves like Jagger. Sometimes I get a good feeling. I got I said you're holding back. She said shut up. He was a boy, she was a girl. You don't know you're beautiful. Hey, soul sister. We don't even have to try, it's always a good time. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 presentasi ke depan kelas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami mengukur buku dan koin menggunakan 3 alat ukur yaitu mistar, jangkau sorong, dan mikrometer skrup. Pertama akan diterangkan oleh Rifkatun Askia tentang mengukur buku dengan mistar. Yang pertama kita menggunakan mistar. Skala awalnya adalah 0,1 cm. Skala akhirnya 2,11 cm. Hasilnya 20 dikurangi 20,9 cm ke meter menjadi 0,209 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan Maulana. Jangkau sorong. Skala utama 0,2 cm. Skala nonius 1,2 mm. Hasil 1,4 cm ke meter sama dengan 0,014 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilhan Aska. Yang ketiga mengukur dengan buku yaitu menggunakan mikrometer skrup. Skala utama 0,5 mm. Skala nonius 20 mm. Hasil 20,5 mm ke meter 0,0205 meter. Selanjutnya akan saya bacakan mengukur koin dengan mistar. Skala awal 0,1 mm, skala akhir 2,3 cm, hasil 2,4 cm ke meter menjadi 0,024 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Agus. Mengukur koin dengan jangkau sorong. Skala utama 2,2 cm, skala nonius 1 mm, hasil 2,3 cm menjadi meter yaitu 0,023 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh mikrometer skrup. Skala utama 0,3 mm, skala nonius 15 mm, hasil 15,3 mm ke meter 0,0153 meter. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi kelompok 1 hasil pengukurannya yang diteliti alat ukur apa? Alat yang lebih teliti yaitu alat ukur mikrometer skrup karena memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Jika tidak ada yang bertanya kembali, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kita lanjut ke kelompok yang lainnya untuk presentasi yang lain bisa dicermati, dipahami dengan seksama, ya. Kelompok yang selanjutnya yang sudah selesai adalah kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan untuk masuk ke depan untuk presentasi hasil diskusinya sama kelompoknya. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi hasil diskusi kami mengukur buku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uri Anwar. Di samping saya ada Mila, sampingnya lagi ada Maya, sampingnya lagi ada Mufid, sampingnya lagi ada Ia, sampingnya lagi ada Ana, sampingnya lagi ada Ova. Yang pertama akan dibacakan oleh Mila. Mengukur ketebalan buku menggunakan mistar. Skala awal yaitu 0,1 cm. Skala akhir 21 cm. Hasilnya 20,9 cm. Jika dibuat menjadi meter yaitu 0,209 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maya. Mengukur buku menggunakan jangka sorong. Skala utama 0,2 cm. Skala nonius 1,2 mm. Hasil 1,4 cm menjadi 0,014 mm. Selanjutnya dibacakan oleh Mufid. Pengukur mikrometer skrup. Skala utama 0,5 mm, skala nonius 20 mm, hasil 20,5 mm menjadi 0,0205 mm. Selanjutnya akan dibacakan oleh A. Mengukur koin menggunakan mistar. Skala awal 0,1 mm, skala akhir 2,3 cm. Hasilnya 2,4 cm menjadi 0,024 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh jangka sorong koin. Selanjutnya jangka sorong. Skala utama 2,2 cm, skala nonius 1 mm, hasil 2,3 cm menjadi 0,23 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ova. Mengukur kain menggunakan mikrometer skrup. Skala utama 0,3 mm, skala nonius 15 mm, hasilnya 15,3 mm menjadi 0,0153 meter. Oke, di sini kelompok kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Berapa panjang buku jika diukur dengan mistar? Panjang buku jika diukur dengan mistar, hasilnya 20,9 cm. Jika dikonversikan menjadi meter, hasilnya 0,209 meter. Tidak ada yang bertanya. Oke, diskusinya dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya ya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi kita menggunakan alat ukur yang pertama 1, yaitu apa? Mikrometer skrup. Yang kedua yaitu mistar. Yang ketiga jangka sorong. Nah, dari ketiga alat ukur ini yang paling teliti adalah menggunakan alat ukur apa? Mikrometer skrup ini ya. Kenapa kok lebih teliti? Karena ketelitiannya lebih kecil. Berarti semakin kecil ketelitiannya di alat ukur itu berarti semakin teliti benda itu diukur. Berarti hasilnya semakin teliti nggih? Nggih. Daripada siapa ini? Mistar dan jangka sorong. Oke?
Sudah sepaham? Sudah. Nah, kalau sudah berarti selanjutnya yaitu kita melakukan biar menambah semangatnya yaitu kita melakukan apa tadi? Ice breaking. Biar tidak lelah, tidak apa? Tidak capek. Silakan untuk berdiri. Semuanya kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya kemarin kita melakukan tepuk apa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dadadang. Dididing. Dududuk. Dadadang. Dididing. Dududuk. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Se. Semangat. Sudah fresh? Sudah, silakan dulu. Nah. Oke, yang terakhir kita merefleksikan pembelajaran hari ini yaitu memberikan sebuah kesimpulan. Hari ini sudah belajar apa saja tadi? Apa Mbak? Mengukur buku dan uang koin. Ada lagi mengukur apa tadi? Sudah? Menggunakan alat ukur apa? Mistar. Terus mikrometer skop. Terus jangka sorong. Ada itu adalah alat ukur panjang. Berarti pengukuran di sini adalah Mengukur ya, Mbak, mengukur berat suatu benda dengan alat ukur sebagai acuan. Nah, berarti pengukuran itu adalah kegiatan mengukur besaran benda dengan besaran yang sejenis yang dijadikan sebagai acuan. Yaitu ada benda yang diukur dan ada alat yang digunakan. Yang kedua yaitu setiap orang itu harusnya memiliki apa? Membaca yang sama, yaitu tergantung ketika kita melakukan sudut pandang kita terhadap sebuah benda dan alat yang diukur. Tadi kalau kita menggunakan mistar maupun alat yang ketiganya ini jangka sorong maupun mikrometer skop itu apa? Harus tegak lurus terhadap sebuah benda yang diukur. Tidak boleh dari serong kiri maupun serong kanan. Mata kita harus tegak lurus terhadap alat ukur yang kita ukur. Ini ya, harus tegak lurus. Tidak boleh serong kanan dan serong kiri. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Tidak ada? Cukup berarti hari ini? Oke. Jangan lupa untuk semangat terus belajar. Berarti minggu depan kita sudah belajar mengenai tentang notasi ilmiah. Ketemu lagi minggu depan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.